Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, di hari Jumat ini ya, tanggal 14, yang berarti kurang lebih tanggal 14 Ramadan ya. Kita sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan ya. Berbahagialah bagi rekan-rekan ya semuanya yang di Bukit Lebah, Tanah Uzlah ataupun di rumah ya, yang sudah melaksanakan ibadah puasa ya sampai hari ini ya. Kemudian berbahagialah ya bagi rekan-rekan yang sudah menghiasi hari-hari Ramadan. Mas Jol, coba mic-nya ada ini, mic-nya, mic suaranya, volume mic-nya. Menghiasi bulan ini dengan berbagai ibadah ya. Yang pertama, yang paling utama tentu saja ibadah wajib ya, seperti salat wajib dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ibadah-ibadah sunnah ya di dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, dinyatakan bahwasannya ibadah di bulan Ramadan yaitu ibadah sunnah ya, itu bernilai seperti ibadah wajib ya, dalam artian pahala, pahalanya, ganjarannya ya. Maka berbahagialah kita semua yang bisa
banyak melakukan ya amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan gitu ya. Betul. Baik, alhamdulillah ya, terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana ya adab sopan santun kepada Nabi Muhammad SAW ya, khususnya dalam berkata-kata ya, dimana kita tidak boleh berkata keras, berkata kasar, dan meninggikan suara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sampai di surah Qaf ya. Surah Qaf ini nama surahnya adalah surah Qaf, diambil dari ayat pertama surah Qaf. Surah Qaf terdiri dari 45 ayat ya. Wallahu alam apa makna dari Qaf ini ya. Kalau misalnya alif lam mim ya adalah singkatan ya, barangkali ya Qaf ini pun adalah singkatan. Mungkin bisa jadi kolam ya yang berupa pena, wallahu alam, atau lain sebagainya. Ulama tafsir biasa mengartikannya sebagai Allah wa alamu bidzalika bi muradih. Allah lebih mengetahui apa artinya ya, apa maknanya dari huruful muqatta'ah ini ya, yaitu huruf-huruf yang terpotong ya. Baik, adapun ayat ya yang akan saya bacakan adalah ayat tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia ya. Dan itu tertera dalam surah Al-Qaf ayat 16. Saya bacakan saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Ini sering diungkap ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat ya kepada kita dengan kepada urat nadi ya leher kita. Gitu ya. Ini udah lumayan. Baik, maknanya adalah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher ini ada yang menyatakan itu di leher ya, urat yang di leher. Ada juga yang menyatakan kalau dari segi ilmiah ya itu ada di jantung ya, urat leher kita itu dekat jantung. Baik, yang rahasia dari seorang manusia itu adalah bisikan-bisikan hatinya sendiri gitu ya. Dan bahkan ya malaikat itu kan ini bisa juga oke. Alhamdulillah ya kita sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan, tanggal 14 atau 15 Ramadan ya. Kalau kita lihat bulan itu biasanya bulan akan penuh ya, cahayanya akan terang dan bulan itu seperti membesar. Itu tanda dari pertengahan bulan ya. Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan ya agar kita menghatamkan ya bacaan Al-Quran dalam waktu
1 bulan gitu ya. Jadi kalau ada rekan-rekan di sini atau siapapun di rumah ya, yang sudah membaca Al-Quran, sudah menghatamkan bacaan Al-Quran sampai di pertengahan surat-surat Al-Quran, ya, maka berbahagialah gitu ya. Sebab dari Muhammad SAW bersabda bahwasanya setiap huruf dari bacaan Al-Quran ya, akan dilipatkan, akan menjadi 10 kebaikan gitu ya, apalagi di bulan Ramadan ini gitu ya. Pertengahan Al-Quran itu ada 2 surat ya. Yang pertama surat Al-Kahfi ya, dari segi huruf. Yang kedua ada surah An-Nur dari segi urutan surat-surat ya. Jadi itu adalah 2 surat patokan ya. Kalau kita sudah membaca sampai ke situ ya, sampai surat atau ayat itu, maka kita sudah sampai di pertengahan jalan gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan ya, kemudahan untuk membaca Al-Qur'an hatam ya sampai di akhir bulan nanti. Amin. Baik. Kita sudah sampai di surah Qaf. Surah Qaf, Qaf itu adalah salah satu dari huruf muqatta'ah. Ya, ada sekian belas dan salah satunya adalah huruf Qaf. Tidak diketahui ya apa itu maknanya. Ya, walaupun ada ulama-ulama tafsir yang menebak-nebak gitu ya. Tetapi pada dasarnya kita belum mengetahui apa makna yang sebenarnya ya, atau arti yang sebenarnya dari huruf Qaf gitu ya. Ada yang menyatakan mungkin saja ini singkatan ya, seperti halnya alif lam mim. Kalau alif lam itu Allah, la syarika lahu, mimnya itu Muhammad ya. Barangkali Qaf di sini adalah mungkin kolam atau walau alam ya, apa itu. Bacaannya itu berarti Qaf ya, 6 harokat ya, 6 ketukan ya, bukan Qaf ya, tetapi Qaf ya. Ini adalah tanda ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah bacaan yang diperdengarkan ya, bukan sekedar bacaan yang dibaca ya. Kalau ada orang Arab ya, yang pintar bahasa Arab ya, pintar nahwu sorof dan lain sebagainya ya, bahkan lahir di Arab, kalau beliau tidak belajar baca Al-Quran, maka ia tetap akan membaca Qaf ini sebagai Qaf gitu ya, alif lam sebagai alam. Ini adalah tanda bahwasanya pembacaan Al-Quran adalah bacaan yang didengar gitu ya, dan dibaca gitu ya, bukan sekedar literatur. Jadi Al-Quran ini bukanlah bacaan sejarah, ya, bukan buku fiksi, ya bukan buku apa namanya itu ya, tetapi Al-Quran adalah buku petunjuk ya, itu intinya. Walaupun di dalamnya memang ada syair-syair, dalamnya ada sajak-sajak ya, seperti di surah Ar-Ra'd itu semua ayatnya kecuali satu itu punya sajak-sajak sendiri ya, di akhir katanya ya. Kemudian ada kisah-kisah, sejarah-sejarah yang cerita asli ya tentang para nabi ya, tentang para rasul. Memang ada dalam Al-Quran, tetapi intinya Al-Quran adalah buku petunjuk gitu ya, bukan buku sejarah, bukan buku puisi dan lain sebagainya. Ayat yang ingin dibacakan ya, untuk malam ini adalah ayat 16 ya, dari surah Qaf. Sebab ini cukup masyhur ya, cukup terkenal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ada di bisikan hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, ingat ya, ada bacaan selanjutnya ya, ayat 17 sampai 18. Manusia itu pasti punya rahasia gitu ya. Tetapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala
menugaskan malaikat pencatat amal kebaikan. Dalam Islam gitu ya, setiap niat baik kita itu dicatat ya, mampu dicatat oleh para malaikat ya. Walau alam bagaimana cara mencatatnya, yang jelas kita harus meyakini bahwasanya segala amal kita itu dicatat ya. Bahkan niat kita pun, niat baik kita itu dicatat ya, menjadi sebuah amal ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah gitu ya. Jadi sekecil zarah pun ya, sekecil biji semangka misalnya, itu akan dicatat gitu ya, dan terlihat ya. Nah, itu niat baik ya, apalagi perbuatan baik ya. Jadi ketika kita sudah sudah berniat baik ya, itu dicatat sebagai amal kebaikan. Kalau kita sampai melakukan ya niat yang sudah kita lakukan, maka itu menjadi kebaikan lagi ya, dalam artian ada dua catatan ya. Misalnya kita berniat untuk mengambil sampah di jalanan gitu ya, niat saja gitu ya, tapi tidak sampai kita ambil sampah itu ya, karena kita lupa dan lain sebagainya, maka itu tetap menjadi satu catatan pahala gitu bagi kita. Apalagi kalau kita sampai mengambil sampah tersebut gitu ya, itu tentang niat baik. Nah, beda halnya dalam kaitannya niat buruk ya. Kalau kita niat buruk dalam ajaran kita Islam, itu belum dicatat ya, sebagai amal buruk ya, karena masih niat. Tetapi kalau kita sudah melakukan, maka akan dicatat ya sebagai amal keburukan kita. Nah, itu perbedaannya. Al-warid ya, di sini kata al-warid diterjemahkan sebagai urat leher gitu ya. Ada juga yang memaknainya sebagai urat-urat yang ada dalam tubuh manusia. Jadi kan kita ini kan manusia, salah satunya ya, terdiri dari banyak urat-urat dan air ya. Nah, urat-urat ini yang dimaksud ya dari kata urat di ayat ini gitu ya. Bahkan ada juga yang mengartikannya sebagai pembuluh darah di jantung manusia gitu ya. Itu Mufasir Ibnu Asyur ya mengatakan bahwasanya urat yang dimaksud di sini adalah pembuluh darah di jantung manusia. Betapapun ya, apapun maknanya secara ilmiah, ayat tersebut ya, ayat ini tidak bermaksud menggambarkan sesuatu yang bersifat hanya fisik gitu ya. Tetapi ini adalah bahwasanya ilmu Allah ya, kekuasaan Allah itu sangat dekat ya kepada hamba-hambanya, kepada manusia ya, yaitu kedekatan dan kehadiran Allah ya melalui pengetahuan Allah. Dan itu adalah maksud dari dekatnya Allah ya kepada urat nadi kita gitu ya. Dan kita sebagai manusia tentu tidak bisa melihatnya gitu ya, tidak bisa merasakannya, tapi kita bisa mempercayainya gitu ya. Kita bisa mengimaninya. Di dalam Al-Quran ya, surat Toha dinyatakan bahwasannya Allah mengetahui yang nyata gitu ya, yang rahasia dan apa yang lebih rahasia gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah rahasia, barangkali rahasia kita itu diketahui oleh 1-2 manusia gitu ya. Barangkali juga kita punya rahasia gitu ya. Dalam artian rahasia ini hanya kita yang mengetahuinya. Nah, Allah itu lebih tahu gitu ya, dari rahasia tersebut gitu ya, melalui pengetahuannya gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya, idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anishimali qaidun. Nah, anishimali qaidun ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada kata raqib atid ya. Dan ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Baik, yang pertama, pencatatan ini
tujuannya adalah sebagai bukti ya kelak di akhirat. Ya, kita bisa saja membayangkan ya misalnya itu seperti buku atau lembaran-lembaran yang ditampakkan kepada kita ya, betapapun bagaimana bentuknya dan yang jelas kita harus mengimaninya ya, mempercayai bahwasanya ada dua malaikat gitu, yang mencatat apa yang kita kerjakan ya, keseluruhannya. Tapi yang di sini ditekankan adalah apa yang kita ucapkan gitu ya. Jadi ternyata apa yang kita ucapkan itu dicatat juga. Jadi hati-hati ya kalau kita suka berkata-kata kotor ke orang lain ya, suka mengumpat, suka mencela ya, setiap kata itu dicatat oleh malaikat gitu ya. Di sini ada kata Raqib Atid ya. Ada yang menetapkan Raqib ini nama malaikat ya, Atid ini nama malaikat. Kan ada tadi perumpamaan itu di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Kita boleh-boleh saja yang membayangkan malaikat itu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Jadi, walaupun hakikatnya walau alam ya. Bisa jadi ya ini adalah perumpamaan ya. Yang di sebelah kanan itu makanya adalah pencatat amalan baik, yang di sebelah kiri itu pencatat amalan buruk gitu ya. Kan kelak di akhirat pun yang digambarkan ada yang mendapatkan catatan amalnya ya, dari sebelah kanan. Itu orang-orang yang selamat gitu ya. Ada yang mendapatkan catatannya dari belakang atau dari sebelah kiri ya. Itu adalah orang yang tidak selamat gitu ya. Dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ada orang-orang yang ashabul yamin gitu ya, dari arah kanan gitu ya. Itu pertanda positif gitu ya. Ada pula yang di sebelah yang lainnya, itu pertanda negatif gitu ya. Jadi itu makna dari kanan dan kiri, yaitu kebaikan dan keburukan. Nah, adapun malaikat ini Raqib Atid, ada yang mengatakan ini satu malaikat gitu ya, dalam artian tugasnya ini yang mencatat dua hal, itu kebaikan dan keburukan. Ada pula yang menyatakan bahwasanya ini nama malaikat dua gitu. Jadi malaikat yang dinamakan Raqib ini ya khusus untuk amal yang satunya, Atid ini amal yang satunya. Ada pula yang memaknainya setiap manusia punya ya dua malaikat gitu ya. Raqib Atid ini bukan namanya tetapi sebutannya gitu ya. Allah alam ini kelak tentang pencatatan amal-amal kita ya. Dan kaitannya dengan catatan ini ya, kita memang telah mengetahui ya, manusia ini kan bisa membayangkan ya, tetapi memiliki batas-batas tertentu ya. Saat ini ketika saya berbicara ini bisa direkam oleh handphone ya, dan lain sebagainya, teknologi. Nah, barangkali orang-orang yang hidup 200 tahun yang lalu gitu yang tidak bisa membayangkan pencatatan seperti ini ya. Suara saya bisa dicatat seperti ini gitu, bisa disebarkan seperti ini, bisa ditampakkan seperti ini gitu ya. Nah kelak pun yang di akhirat seperti itu gitu ya. Barangkali tidak akan terbayangkan ya oleh manusia bagaimana sejatinya gitu ya, prosesi pencatatan dan pembukaan buku-buku amal kelak gitu ya. Tetapi yang penting adalah kita harus meyakini bahwasanya itu semua ada gitu ya. Baik, saya lanjut dulu ke ayat selanjutnya. Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ya. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari ya. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan ya. Di sini ada istilah sakaratul maut gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa sakaratul maut itu tidak ada gitu ya, tapi mayoritas ya
pendapat bahwasanya sakaratul maut itu ada ya, tapi bagaimana sejatinya yaitu Allah alam ya. Tetapi dalam hadis-hadis ya, dalam nutur hadis kita bisa mengetahui ya, tahu bagaimana apa sih sakaratul maut itu. Imam Bukhari ya meriwayatkan sebuah keterangan dari istri Nabi Muhammad SAW yang menemani ya beliau SAW sampai akhir hidupnya ya, bahkan wafatnya Nabi SAW itu di dada ya, atau di paha istri beliau ini yaitu Aisyah radhiyallahu anha ya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu menemani beliau SAW di giliran hari beliau ya. Sebab kan Nabi Muhammad SAW punya beberapa istri ya, dan itu dibagi hariannya dengan siapa-siapanya. Nah ketika giliran Aisyah adalah hari-hari itu pula beliau SAW wafat gitu ya, dan wafatnya itu di antara dadanya ya, dan agak di bawah leher ya, dalam artian sedang semacam dipangku gitu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya ludah dirinya ya, ludahnya Aisyah radhiyallahu anha dengan ludah Nabi Muhammad SAW itu bercampur ya sebelum beliau SAW wafat gitu ya. Jadi ketika Rasul SAW sudah sakit ya, sudah lemah ya, Rasul SAW itu melihat ke siwak gitu ya. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu langsung berkata ya bahwasanya apakah Rasul mau apa ambilkan itu, yang maksudnya adalah siwak itu ya. Maka Rasul SAW mengangguk ya, berarti Rasul ketika itu ingin bersiwak. Ketika sudah diambil ya, dimasukkanlah langsung siwak itu ke mulut Rasulullah SAW, tetapi langsung dikeluarkan lagi, dalam artian karena siwak itu keras gitu ya. Akhirnya siwak itu pun istilahnya dikunyah-kunyah oleh Aisyah radhiyallahu anha sehingga agak lembut ya, dan agak berair. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun bersiwak gitu. Nah, setelah bersiwak ya, beliau memasukkan tangan beliau ke wadah ya, dan mengusap wajahnya dan berkata, la ilaha illallah, sungguh ada sakarat bagi maut ya. Kemudian beliau mengangkat tangannya dan berkata, ar-rafiqul a'la ya, temanku yang maha tinggi ya. Setelah itu jatuhlah tangan beliau SAW dan wafat gitu ya. Jadi setelah bersiwak membasuh tangannya, beliau SAW itu berkata ya, la ilaha illallah, sungguh ada sakaratul maut bagiku. Kemudian beliau mengangkat tangannya gitu ya, dan berkata Rafiq al-a'la ya. Rafiq ini teman ya, maksudnya al-a'la itu yang tertinggi ya. Yang beliau SAW maksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah itu tandanya beliau akan dalam tanda kutip bertemu gitu ya dengan teman karib gitu ya, al-a'la yang tertinggi ya. Maknanya adalah beliau SAW akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan lalu wafatlah beliau. Dan terjatuh pula tangan beliau ya, yang tadi mengangkat ke atas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Di sini terbaca ya dari perkataan Rasulullah SAW yang mengukuhkan pengetahuan beliau sendiri ya, setelah mengalaminya sendiri ya, Allah alam bahwasanya memang ada sakaratul maut. Baik, adapun ayat tadi ya, ayat 16 yang saya bacakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat dari urat leher ya, itu asbabun nuzulnya adalah ketika salah seorang sahabat yang bertanya ya, seberapa dekat Allah dengan manusia ya, seberapa dekat Allah ya
Ar-Rahman dengan manusia, maka turunlah ayat itu gitu ya. Jadi maksudnya bukan hanya soal fisik ya, tetapi dalam maksudnya ilmu pengetahuan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat ya. Dan bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengetahui setiap bisikan hati ya, yang ada dalam manusia ya. Bahkan ketika manusia itu pun tidak menyadari gitu ya. Kemudian ada dua malaikat pencatat amal gitu ya, amal yang baik dan amal buruk sebagai bukti yang kelak di akhirat ya, tentang pertanggungjawaban kita di akhirat ya. Kemudian bahwasanya ya dua malaikat ini salah satunya mencatat setiap kata ya, dalam artian kata yang baik dan kata yang buruk ya, maka berhati-hatilah kita dalam berucap ya. Bahkan ada yang bahkan sudah diketahui bahwasanya perkataan itu adalah bagian dari doa-doa kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita berkata yang baik ya, baik untuk kita sendiri maupun orang lain, maka insya Allah kebaikan bagi kita ya. Tapi kalau kita berkata-kata buruk bagi diri kita sendiri maupun orang lain ya, maka berhati-hatilah ya, khawatirnya itu akan menjerumuskan kita ke dalam dosa ya, dan catatan amal yang buruk ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu hadir ya dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau kita merasa sendiri gitu ya, merasa tidak dimengerti ya, ketahuilah bahwa Allah ya, dalam tanda kutip lebih dekat ya, dari urat nadi kita sendiri ya, lebih dekat dari siapapun berarti ya, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam berkata-kata ya. Sebab kata-kata ini tadi ya, kalau baik maka baik bagi kita, kalau buruk ya bisa kembali kepada diri kita sendiri gitu ya. Sebab malaikat itu kan mencatat tanpa pikir-pikir ya, tanpa bias. Kalau emang yang kita lakukan baik ya baik, kalau buruk ya buruk gitu. Malaikat tidak ada pertimbangan khusus gitu ya. Sebab itu sudah ya tugasnya sendiri gitu ya. Walaupun kelak di hari akhirat ya, itu mutlak ya, kekuasaan Allah ya, Malik Yaumiddin ya, Raja hari penghakiman gitu ya. Barang siapa yang Allah ampuni maka Allah ampuni ya. Barang siapa yang Allah selamatkan Allah selamatkan. Barang siapa yang Allah tinggalkan ya, maka ia akan binasa ya, naudzubillah. Maka ya perbanyaklah kita berkata-kata yang baik ya, kan dalam hadis Rasulullah jelas ya, kul khairan au liyasmut ya, berkata yang baik atau diam. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah beberapa ayat dari surah Qaf. Ya, insya Allah besok lusa ya, setelah besok ada kajian bersama Ustadz Huda ya, kita akan berlanjut ke surah selanjutnya, yaitu surah Az-Zariyat. Az-Zariyat ini maknanya adalah angin ya. Tutup dengan kifadul adli, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.